Barcelona tak sabar jual Frenkie de Jong, pasang banderol 840 miliar. Barcelona tak sabar melepas kapten tim mereka, Frenkie de Jong, dengan kisaran harga 50 juta euro hingga 60 juta euro, atau sekitar 840 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Diungkapkan Vicajes, direktur sport klub sepak bola Catalan itu, Deco, menjelaskan bahwa mereka terbuka untuk menjual De Jong jika ada tawaran yang signifikan, dengan kisaran 840 miliar hingga 1 triliun rupiah tersebut. De Jong, pemain yang dipertimbangkan memiliki prospek besar saat dia gabung Barca, kesulitan jalani karirnya di Blaugrana hingga tak sesuai ekspektasi mereka. Itulah sebabnya mengapa manajemen klub berniat melepasnya. Di usia 27 tahun, gelandang internasional Belanda itu kesulitan memantapkan posisinya sebagai pemain yang bisa diandalkan pelatih Hansi Flick. Meskipun mendapat banyak kesempatan untuk bersinar, tapi penampilan De Jong seringkali mengecewakan. Terbaru, ketika ia dimainkan di laga Copa del Rey melawan Barbastro, di mana De Jong menjadi starter tetapi gagal memberi dampak pada permainan Barca. Ia tampil kurang bersemangat di lapangan, sehingga posisinya dibayangi beberapa rekan satu tim yang lebih muda, seperti Marc Casado, Fermin Lopez, Gavi dan Pedri yang saat ini bahkan tampak berada di posisi teratas dalam urutan permainan skuad Flick. De Jong juga tampak kurang percaya diri dan tak punya komitmen untuk memberi kontribusi yang signifikan kepada tim. Hal ini pula yang membuat Barca putuskan untuk mencari klub yang berminat membelinya tahun ini. Situasinya makin rumit karena Barca tak juga berhasil menyelesaikan masalah keuangan mereka. Dan De Jong punya gaji yang tinggi. Urusan gaji yang tinggi ini pula yang membuat Barca kesulitan menjual mantan bintang muda Ajax Amsterdam tersebut. Ronald Araujo beri lampu hijau untuk pindah ke Juventus. Bek Barcelona Ronald Araujo dilaporkan telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Juventus pada bulan ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, langkah ini membuat Bianconeri semakin bersemangat untuk menyelesaikan kesepakatan pinjaman dengan klub asal Spanyol tersebut. Juventus memang tengah mencari penguatan di lini pertahanan setelah kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera. Araujo yang memiliki paspor Spanyol memenuhi syarat untuk pindah ke Juventus meskipun klub tersebut
sudah tidak memiliki kuota pemain non-Uni Eropa untuk musim ini. Negosiasi antara Juventus dan Barcelona saat ini sedang berlangsung, dengan harapan kesepakatan dapat tercapai dalam waktu dekat. Araujo sendiri mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain di Barcelona, sehingga Juventus berharap proses negosiasi dapat berjalan cepat. Juventus saat ini dalam posisi darurat di lini belakang setelah Gleison Bremer dan Juan Cabal dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera lutut. Selain itu, Danilo juga tidak masuk dalam skuad yang berangkat ke Saudi Arabia untuk Supercoppa Italiana, sehingga pelatih Thiago Motta sangat membutuhkan tambahan pemain bertahan. Araujo menjadi target utama Juventus karena pengalaman dan kualitasnya yang diharapkan dapat memperkuat pertahanan tim. Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, optimis bahwa mereka dapat meyakinkan Barcelona untuk meminjamkan pemain asal Uruguay tersebut segera. Dalam laporan yang sama, pelatih Thiago Motta berharap agar transfer Araujo dapat diselesaikan sebelum akhir pekan depan. Dengan situasi yang mendesak saat ini, kedatangan Araujo diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi skuad Juventus. Hansi Flick siap kasih trofi pertama untuk Barcelona. Barcelona akan bertemu Athletic Bilbao di semifinal Piala Super Spanyol yang akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis dini hari. Nantinya, pemenang di laga ini akan bertemu dengan tim pemenang di laga antara Real Madrid melawan Mallorca di babak final pada akhir pekan. Barca pun punya kesempatan untuk memenangkan trofi pertama mereka bersama Hansi Flick. Jelang lakoni kompetisi ini, catatan Blaugrana dalam turnamen perebutan piala ini cukup beragam, karena klub sepak bola yang berbasis di Catalan itu tak selalu beruntung. Dalam lebih dari 50 pertandingan yang sudah dilakoni Barca selama bertahun-tahun di ajang Piala Super Spanyol, mereka tercatat menang dalam 22 pertandingan, kantongi cukup banyak kekalahan, dan imbang 9 kali. Namun, tak semua pertandingan dimainkan dalam format yang sama seperti saat ini. Kita tentunya masih ingat bagaimana turnamen Piala Super Spanyol alami revisi di tahun 2019. Ajang Piala Super Spanyol awalnya hanya pertemukan pemenang La Liga dan juara Copa del Rey atau tim juara kedua Copa del Rey, jika pemenangnya juga menjadi juara La Liga di musim sebelumnya. Pertandingan sepak bola 2 leg tersebut kemudian digantikan dengan turnamen mini berjumlah 4 pertandingan pada tahun 2019, yang sukses mengubah seluruh format dan kriteria kualifikasi untuk ajang sepak bola Piala Super Spanyol. Pertandingan 2 leg lalu digantikan dengan turnamen minim berjumlah 4 lalu di tahun 2019, yang akhirnya mengubah seluruh format maupun kriteria kualifikasi di ajang ini. Di bawah skema lama, Barcelona tercatat menang 20 kali, kalah 18 kali dan imbang di 7 pertandingan. Namun setelah direvisi ke format baru, Barca tercatat kalah 4 kali, 2 diantaranya di babak final, dan 2 lainnya di semifinal. Dalam 2 kemenangan di final Piala Super Spanyol, Blaugrana membukukannya dalam final musim 2022, 23 dan 1 lainnya melawan Osasuna di semifinal.